memuliakan nama. Kami percaya pujian dan penyembahan kami sekalipun tidak sempurna, namun biarlah menjadi dupa yang menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati kami. Dan Tuhan Yesus Hamasiah memberkati setiap kami, tidak ada yang boleh di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Setiap kebenaran firman Tuhan tidak jatuh di tanah pinggir jalan, tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak jatuh di semak kulit, namun setiap benih-benih firman itu jatuh di tanah hati yang baik, sehingga benih itu tertanam, benih itu berbuah di dalam kehidupan setiap kami anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya pagi hari ini, dan kita mengambil satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu prophetic God word atau declaration the word of God. Jadi saudaraku, mungkin saudara bertanya, apa itu prophetic? Saudaraku, prophetic itu berasal dari kata prophet. Prophet itu sebenarnya nabi, ya. Nah, bahasa Indonesianya adalah nubuat. Jadi kalau prophetic action itu adalah satu tindakan nubuatan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang melakukan satu tindakan nubuatan ini adalah orang yang semua, maksudnya hatinya itu dipenuhi dengan firman. Karena firman itu dikeluarkan kembali dalam bentuk perkataan. Dan saudara percaya setiap perkataanmu itu akan jadi kenyataan. Tergantung dari waktunya. Ada yang instantly, langsung jadi. Ada yang butuh waktu, ada yang mungkin berbulan, bahkan bertahun-tahun. Seperti itu. Tergantung dari kita. Seperti itu. Nah, saudara, prophetic ini tentu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi nggak bisa kita bilang, bulan, saya perintahkan kamu jatuh, bintang, saya perintahkan kamu jatuh, itu tidak bisa. Ya, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya harap pemuda-pemuda tidak keluar, ya, tidak keluar. Jadi yang melayani sekolah minggu itu cuma satu orang saja, mungkin dibantu satu orang sudah cukup. Bukan semua keluar, ya. Ya, penari-penari juga tidak melayani sekolah minggu semua. Kamu tidak dengar firman, kamu rugi, ya. Sangat rugi sekali, saya mau katakan, sangat rugi, ya. Seperti itu. Karena apa? Karena firman inilah yang menjadi bekal untuk hidupmu. Seperti itu, ya. Jadi saya lihat semua, kamu tidak mau dengarkan firman itu rugi sekali. Karena hidupmu itu ada di ini, ya. Ada di perkataan yang kita ucapkan, yang keluar dari dalam hati kita, di mana firman itu sudah ada dan tertanam dalam hati kita. Nah, saudara, kita lihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Kita akan berdiri dan membacanya bersama, karena ini yang menentukan hidup kita. Jadi perkataanmu itu menentukan hidupmu. Perkataanmu itu menentukan masa depanmu. Perkataanmu itu menentukan bagaimana engkau ini bisa menerima setiap janji Tuhan. Dan janjinya itu digenapi dalam hidup setiap saudara dan saya. Ya, coba lihat, kita baca bersama-sama Amsal 18 ayat 21. Mari kita berdiri. 1, 2, 3, ya. 1,
2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya persilakan duduk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hidupmu, hidup saya ini cuma dikuasai oleh perkataan. Nah, tentu Tuhan itu rindu, ya, perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu berasal dari firman. Nah, bagaimana caranya? Maka tidak ada pilihannya, kita memang harus mendengarkan firman, membaca firman dan mendengarkan firman dengan seksama. Dengan saudara mendengarkan dan membaca dan mendengarkan firman, itu firman akan masuk di dalam jiwamu. Nah, setelah firman itu masuk, maka firman itu akan keluar kembali dalam bentuk perkataan. Contoh, pada saat saudara punya kesulitan, lalu firman Tuhan datang, janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang, sebab aku akan meneguhkan kamu. Aku akan menolongmu, aku akan memegang tangan kananmu dan membawa kamu kepada kemenangan. Itu Yesaya 41 ayat yang ke-10. Lalu saudara kata, aku percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan meneguhkan. Tuhan akan memegang tangan kanan. Dan aku percaya bahwa aku ada dalam kemenangan. Maka saudaraku, kita akan counter dari perkataan iblis. Iblis akan berkata, tidak mungkin. Iblis akan berkata, tidak bisa. Seperti itu. Jadi saudara harus counter kata-kata itu. Iblis akan berkata, gak mungkin. Siapa yang mau tolong kamu? Gak akan ada orang yang tolong kamu. Tetapi Tuhan tidak berkata demikian. Aku akan menolong kamu. Aku akan menyertai kamu. Nah, seperti itu, saudara. Jadi hidup dan mati kita itu memang dikuasai oleh lidah kita, oleh perkataan kita. Jadi Amsal 18 ayat 21 ini, hidup dan matimu, hidup dan matiku itu dikuasai oleh lidah, oleh perkataan. Siapa yang suka menggemakan akan memakan buahnya. Jadi akan ada, tergantung dari kita, perkataan kita ini bagaimana. Contoh saja kita menghadapi kesulitan, masalah. Kita tidak boleh berkata negatif, tidak boleh. Kita harus percaya bahwa apa yang kita katakan itu akan jadi. Contoh saja saudara datang ke kantor apa, saudara punya masalah, saudara harus berani berkata, aku datang dengan otoritas kerajaan surga. Aku injakkan kaki ini dengan otoritas kerajaan surga. Dan semua yang ada dalam kantor itu takluk dan tunduk kepada. Saudara harus katakan demikian. Harus berani berkata demikian. Sekalipun mungkin dari kantor itu akan bicara negatif dengan saudara. Saudara harus berani katakan, aku tidak percaya. Aku tidak mau dengar. Yang aku mau seperti ini. Begitu. Yang penting saudara itu katakan kebenaran. Perkataanmu itu menentukan. Lidahmu itu menentukan untuk masa depan. Saudara, kalau nyong pengen punya istri cantik, saudara hanya tinggal memperkatakan saja. Apa yang menjadi keinginanmu? Mau dapat istri yang model bagaimana? Mungkin cantik, mungkin dia bisa melayani Tuhan, bisa berdoa, bisa main gitar, bisa apa. Mungkin saudara punya kriteria rambutnya harus panjang, matanya sipit, atau apalah ya. Pokoknya itu saudara tinggal katakan saja. Seperti itu.
sama juga, kalau mau dapat pria yang ganteng, ya katakan saja, saya mau Tuhan seperti ini, dan itu akan jadi seperti itu. Nah, saya juga waktu itu berdoa untuk dapat istri itu 3 tahun. Jadi itu tidak mudah. Dan sekarang juga saya ada mentor beberapa keponakan ini yang untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan mereka itu adalah anak-anak yang luar biasa, karena mereka begitu percaya sekali, sangat luar biasa. Jadi apa yang menjadi pengalaman saya, orang tidak mesti harus seperti saya, mungkin ada yang berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu kebenaran firman Tuhan, apa yang ditulis dalam Alkitab. Seperti itu. Nah, seperti contoh saja, saya waktu minta supaya Tuhan memberikan penolong, itu Tuhan berfirman dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 kalau tidak salah, bahwa dikatakan di sana bahwa istrimu nanti akan aku bawa kepadamu. Jadi manusia itu dibuat tidur, lalu dibangunlah seorang perempuan, dan setelah perempuan itu dibangun dan diberi nama Hawa, lalu perempuan itu dibawa kepada Adam. Perempuan itu dibawa, dan Bapa Yahweh berkata, inilah daging dari dagingmu, tulang dari tulang. Jadi dibawa. Dan saya punya keyakinan bahwa istri saya nanti akan Tuhan bawa, sekalipun saya ada di Papua, akan datang ke pihak sini. Dan itu memang betul seperti itu. Itu salah satu contoh saja. Belum nanti ada tanda-tanda yang lain, ada tanda, saudara. Harus ada tanda. Karena seperti Eliezer diperintahkan untuk mencarikan jodoh daripada Ishak, anak daripada Abraham. Itu juga minta tanda. Dan tandanya itu digenapi. Jadi kalau tandanya tidak digenapi, saudara jangan tabrak. Seperti itu. Karena Tuhan pasti membuat tanda. Nah, saudara, apa yang saudara inginkan itu akan digenapi. Jadi kalau saudara menggemakannya, memperkatakannya terus-menerus, itu akan digenapi. Jadi profetik itu adalah satu tindakan nubuatan sebenarnya untuk kita. Perkataanmu sesuai dengan kebenaran firman itu akan jadi. Gitu. Ya. Jadi kita akan menerima hasilnya. Kemudian saudara, kebetulan, bukan karena kebetulan ya, karena tahun ini adalah tahun Pehdalet, di mana satu dekade itu mulai dari tahun 2019 itu adalah tahun mulut. Ya. Mulut itu berbicara tentang pernapasan, tentang ucapan dan perkataan. Ya, jadi 10 tahun ke depan dari 2019 sampai 2000 berapa itu? 29. Nah, Pehdalet itu adalah Tuhan membuka pintu. Jadi saudara tinggal perkatakan saja, Tuhan, saya percaya aku buka pintu buat saya untuk jadi anggota DPR umpamanya. Saudara bisa berhadapan di depan cermin, lalu saudara berkata, kamu dengar ya, Yusuf Kemul, kamu tahun depan dilantik. Ya toh, jadi anggota DPR. Kamu yang berdiri di depan cermin itu, kamu katakan kepada dirimu sendiri, tahun depan ya, kamu nanti dilantik. Contoh saja, Ibu Heni kamu dilantik. Katakan, terus katakan, percaya dan katakan. Saudara, mungkin dompetmu kau keluarkan, lalu kau bilang sama dompetmu, dompet engkau akan terus terisi ya. Engkau tidak akan pernah kosong. Aku tidak tahu caranya, tapi aku katakan, dompet engkau tetap harus ada isinya.
belajar. Nah, mengapa? Mengapa kita melakukan tindakan profetik? Karena ternyata ada hukum, namanya hukum Tesla. Jadi hukum Tesla ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah vibrasi atau getaran. Yang kedua adalah frekuensi, dan yang ketiga adalah energi. Jadi saudaraku, pada saat kau memperkatakan firman, terus kau katakan, Tuhan menyertai aku. Siapakah yang dapat melawan aku? Tuhan menyertai aku. Tuhan akan menolong aku. Dan terus kau katakan, maka itu getaran akan menjadi satu getaran yang kuat. Dan getaran yang kuat itu menimbulkan frekuensi. Dan firman ini digetarkan kepada siapa? Itu dunia akan mendengar, surga akan mendengar. Lalu ada tuning, ada tuning itu frekuensi yang pas, itu akan sampai ke situ dan itu akan masuk, dan itu akan menjadi satu kekuatan, menjadi satu energi yang besar. Jadi pada saat profetik itu dilakukan, tindakan profetik itu dilakukan, tindakan nubuatan itu dilakukan, itu ada energi yang besar kalau kau melakukannya terus-menerus. Contoh saja, ini Benny harus praktek, istri saya juga harus praktek, karena firman Tuhan sudah turun. Kau harus praktek. Kaki saya dulu busuk, jempol 2 kiri kanan tuh busuk. Setiap saya mandi itu susah, saya menderita. Karena satu harus kasih masuk kantong plastik, setelah kantong plastik dikasih masuk dulu, diikat supaya tidak kena air. Baru satu diangkat, baru kita mandi. Nanti satu lagi dikasih masuk kantong plastik, satu ini satu diangkat, baru seperti itu. Saudara bisa bayangkan. Tetapi saya perintahkan, kuku engkau akan bertumbuh dengan normal. Karena kukunya itu masuk ke dalam, jadi masuk di daging. Engkau harus tumbuh normal. Jadi pelan-pelan akhirnya tumbuh normal. Kita gunting tumbuh normal. Seperti itu. Nah saudara, inilah yang saudara harus pahami dan mengerti. Walaupun waktunya cukup panjang, 6 bulan untuk menerima kesembuhan. Saudara harus mengerti, karena Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita sakit, itu Tuhan menyembuhkan. Kita cuma katakan, aku perintahkan ke dalam nama Yesus, karena Tuhan berkata kalau aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Dan itu jadi. Kalau untuk istri saya, firman Tuhan sudah turun bahwa Tuhan, Yesus itu berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia sekalipun dia sudah mati, namun dia tetap hidup. Dan ayat ini juga yang pernah kita pakai untuk mendoakan seorang bayi, ya maksudnya seorang ibu yang bayinya sudah mati selama 3 hari ya, dia sudah tidak bergerak, tetapi dalam kandungan kita perintahkan saja, terus perintahkan. Walaupun kau sudah mati, kau hidup. Walaupun sudah mati, kau hidup. Perintahkan saja, katakan saja. Dan itu menjadi kenyataan, dan bayi itu tiba-tiba bergerak kembali. Jadi ini memang ada satu kekuatan yang besar tatkala kita melakukan satu tindakan profetik. Jadi jangan bilang begini, mau jadi pegawai negeri itu susah, masuknya saja susah, semuanya susah. Aduh, saya pusing, saya ini. Kamu pusing betul, kamu susah betul. Tapi kalau bilang tidak, ada waktunya ini akan terbuka. Karena Tuhan bilang, Tuhan membuka pintu, pasti akan terbuka. Harus berkata demikian. Kita harus berani melawan arus, Kalau kita tidak berani melawan arus dan memperkatakan firman Tuhan, itu tidak akan jadi dalam hidup kita. Jadi katakan. Jadi yang pertama adalah engkau memperkatakan firman
firman itu getaran menjadi semakin besar. Karena ini juga berbicara percaya. Kalau getarannya semakin kuat, berarti imanmu semakin kuat. Dan itu nanti akan terdengar. Surga itu mendengar. Jadi ada tuning yang pas, yaitu kerajaan surga. Dan pada saat surga mendengar, itu ada kekuatan yang besar, ada energi, ada kuasa yang besar yang bekerja untuk apa yang kamu katakan. Amin. Seperti itu. Nah, saudara, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Anakmu yang nakal, yang susah, perintahkan terus saja, doakan terus saja. Dan dia akan berubah. Dia akan berubah. Ada waktunya dia akan berubah. Dan kalau berubah itu bisa 180 derajat, seret diputar 80 derajat. Dan itu akan terjadi. Tapi kalau kita mengeluh terus, kita maki-maki anak itu, kita pukuli anak itu jadi persoalan. Anak itu tidak akan berubah. Dia malah mengalami kepahitan, mengalami sakit hati, nanti bisa-bisa dendam dengan saudara sebagai orang tuanya. Begitu. Jadi katakan, menantumu yang cerewet, menantumu yang bicara macam-macam, katakan saja. Saya tutup mulutmu, begitu. Gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tutup mulutmu. Kau tidak berkata-kata yang jelek, katakan. Maka itu akan jadi. Nah, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu akan berperkara dalam hidup setiap saudara. Dan engkau harus bertindak hati-hati, merenungkan firman siang dan malam, memperkatakan itu dan merenungkan. Jadi diperkatakan dulu. Setelah diperkatakan itu kita renungkan, masuk dalam pikiran, masuk ke dalam jiwa kita, baru kita renungkan. Terus itu kita ucapkan. Itu juga menjadi satu ingatan supaya kita bertindak hati-hati dari segala yang tertulis, dan demikian itu akan membuat perjalananmu ini berhasil dan beruntung. Saudara, kemudian di sini dikatakan Yesaya 55 ayat yang ke-11, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melaksanakan yang Tuhan kehendaki, dan itu pasti jadi. Pasti jadi. Jadi firman-Nya bunyinya begini, itu dikatakan Yesaya 55:11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku perintahkan, kusuruhkan kepadanya. Ku perintahkan. Jadi firman itu akan jadi, firman itu akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, saudaraku, ini penting sekali, saudara harus tahu. Jadi firman itu tidak akan sia-sia. Firman itu tidak akan kembali dengan kosong. Firman itu akan kembali dengan berkas-berkasnya. Seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Coba saudara bilang, kau tahukah tidak bahwa firman Tuhan itu kalau engkau dengar dan engkau melakukannya, engkau tidak akan kosong. Amin. Bilang, engkau tidak akan kosong kalau kau dengar firman dan engkau lakukan. Engkau akan pulang dan membawa semua berkat-berkat Tuhan. Ini benar, saudara. Ya. Lalu saudara lihat lagi, coba lihat. Ini bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka
demi aku yang hidup. Jadi ini Tuhan yang berkata. Katakan kepada bangsa Israel, ya, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi pada saat engkau memperkatakan itu, engkau percaya, engkau yakin dengan iman, maka vibrasi getaran itu akan terus bergetar dan semakin kuat. Semakin kuat percayamu, getaran menjadi semakin besar dan akan ketemu dengan satu frekuensi yang pas. Dan apa yang kamu katakan itu kan dunia mendengar, malaikat mendengar, surga juga mendengar, telingamu juga mendengar. Dan itu kalau pas masuk di tuningnya, masuk di frekuensi yang pas, maka itu masuk ke surga. Dan itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu energi yang besar. Dan itu akan jadi kenyataan. Saudara, jadi pada saat apa yang kamu katakan, demi Tuhan yang hidup, apa yang kamu katakan, katakan. Saya akan jadi anggota DPR, saya akan jadi pegawai negeri, saya akan jadi polisi, saya akan jadi tentara. Itu akan jadi. Tergantung dari imanmu. Memang itu iman yang menentukan. Seperti itu. Jangan saudara bilang, oh saya tidak punya ini, oh saya tidak punya uang, oh saya tidak. Jangan. Saudara percaya Tuhan akan berperkara. Tuhan akan menyatakan kuasa. Seperti itu. Nah saudara, apa yang kamu katakan itu, ya, Tuhan akan menggenapinya. Itu akan jadi. Seperti itu. Saudara bisa bilang, saya tidak akan hidup seperti ini. Saya akan berubah. Saya akan diberkati. Saya akan punya rumah. Saya akan punya mobil. Saya akan punya. Itu akan jadi. Karena memang Tuhan itu punya kerinduan, punya keinginan setiap anak-anaknya itu bisa menangkap, bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Kalau kehendak Tuhan itu digenapi, itu luar biasa sekali. Ya, seperti itu. Jadi ini penting buat saudara, karena jangan saudara bilang, itu nonsen, itu omong kosong. Itu tidak akan terima apa-apa, saudara. Nah, saudara, nah perkataan itu seperti benih yang kita tabur. Tiba saatnya karena bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah. Jadi perkataan itu, apa yang kau nubuatkan itu akan jadi. Menubuatkan itu tidak salah. Seperti itu. Nah, Bapak Gembala ini berulang-ulang banyak hal, dalam banyak hal itu perkataannya digenapi. Betul. Ada orang yang saya suruh memperkatakan, tapi karena dia tidak mau memperkatakan, sampai hari ini tidak punya rumah. Padahal Tuhan bilang, kamu bilang sama dia, sampaikan bahwa dia akan diberi rumah, tapi dia harus berani mengatakan, minta rumah, aku akan beri rumah. Tetapi karena dia tidak mau, dia bilang apa? Tidak mungkin. Saya dapat uang dari mana? Saya jadi seorang hamba Tuhan ini saja, 1 bulan kolektanya cuma sekian ratus ribu, per bulannya sekian, dipakai makan untuk keluarga saja tidak cukup. Bagaimana mungkin saya bisa beli rumah? Ya sudah, kita mau bicara apa lagi? Tetapi ada orang-orang yang pernah datang ke saya, dia minta, pendeta, berdoa buat saya supaya saya punya motor. Kamu percaya
saya berdoa atau punya motor? Oh pendeta, saya percaya, saya sudah dengar kesaksian. Oke, saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya cuma bilang nanti Tuhan akan kasih kamu sepeda motor baru. Dia pulang, 3 bulan kemudian dia datang, dia bawa sepeda motor Yamaha. Begitu sepeda motor dituntun, masuk halaman rumah saja, masuk halaman gereja, saya bilang ini motor kredit. Saya langsung bilang, pendeta tahu dari mana? Saya bilang, saya tidak tahu, tapi ini motor kredit. Saya langsung bilang, dan dia berkata, iya betul, ini motor saya yang, istri saya yang kredit. Saya bilang, bukan ini, nanti Tuhan akan kasih kamu motor baru. Ya betul, dia bilang, kamu harus percaya. Dan saudara, kamu harus percaya bahwa kamu, dia hanya bilang amin saja. Dan apa yang terjadi? Mungkin bulan berikut dia bawa sepeda motor baru. Saya bilang, ini yang Tuhan berikan buat kamu. Iya pendeta. Ini motor orang ada kasih saya baru. Betul. Nah saudara, itu profetik. Kalau saya salah, saya juga malu juga sebenarnya. Perkataan itu kalau tidak benar itu malu juga. Apalagi motor juga yang satu itu pernah hamba Tuhan itu saya ajak peperangan rohani keliling dunia, timur, utara, selatan, dia barat terakhir, dan dia setia sekali. Dan waktu terakhir kita peperangan rohani di pihak timur itu, dia cuma korek saya, pendeta berdoa juga buat saya tidak punya motor. Oh iya, berdoa. Saya cuma bilang, nanti ada orang kirim motor sama kamu. Dia bilang, amin. Saudara, tidak sampai 3 bulan. Jadi setelah itu dia pelayanan ke Jawa. Katanya di Malang itu ada orang sakit, lalu dia doakan sembuh. Lalu orang itu kirim sepeda motor lewat Hercules, Honda Supra. Motornya pribadi orang itu. Masih 90% baru. Plat nomor Malang dikirim. Lalu tiba di pihak, motor itu langsung bawa ke saya. Pendeta, ini motor yang pendeta doakan. Puji Tuhan. Seperti itu. Kesaksian-kesaksian tentang hujan juga. Berhenti hujan itu spektakuler. Nah saudara, itu saudara harus berani mengatakan itu. Jadi saudara, kita harus jaga mulut kita, jaga perkataan kita, jaga ucapan kita. Jangan sembarangan ngomong. Jangan kau maki-maki, jangan. Maki-maki anakmu, jangan. Jangan kebun binatang semua keluar, jangan. Ya. Engkau mau kaya atau engkau menjadi miskin, itu dari perkataan. Engkau mau sukses atau engkau mau berhasil atau gagal, itu dari perkataan. Engkau mau diberkati, engkau mau dikutuk atau terima berkat atau terima kutuk, itu dari perkataan. Engkau mau jadi apa saja, itu ditentukan oleh mulut, oleh perkataan. Jadi perkataan itulah yang menentukan, perkataan yang menentukan untuk hidup saudara dan saya. Nah, saudara, Mazmur 19 ayat 1 sampai 4 ini mengatakan dengan jelas, memberitakan tangannya. 'Hari
Tuhan itu bekerja, tangannya itu hebat, tangannya itu dahsyat. Hari meneruskan kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata-kata, tapi suara mereka itu tidak terdengar, tetapi gema mereka itu terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi firman itu kalau kita dengar, itu menimbulkan getaran. Semakin kuat getarannya, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu kepada minggu, firman itu bekerja. Terus sampai kepada bulan dan sampai ke ujung bumi. Nah saudaraku, kalau pas ketemu dengan tuningnya, atau pas ketemu dengan frekuensi, ya, karena Tuhan mendengar, malaikat mendengar, dunia mendengar, saudara dengar. Kalau surga mendengar, berarti frekuensinya masuk, maka itu akan menjadi kekuatan yang besar. Nah saudara, itu cara kerjanya, hukum Tesla itu. Nah saudara bisa bayangkan, berhati-hatilah dengan kata yang diucapkan, karena dengan perkataanmu engkau itu diberkati, dengan perkataanmu engkau itu juga dihukum. Coba Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 36 sampai 37. Matius 12 36 sampai 37, tolong baca. Panas sekali ya. Kata sia-sia yang diucapkan orang, yang engkau ucapkan, itu harus dipertanggungjawabkan. Terus? Karena menurut ucapanmu engkau Ya. akan dibenarkan, dan Ya. menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, tapi menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi tergantung dari perkataanmu. Ya. Tergantung dari perkataan. Kalau engkau contoh saja jadi seorang istri, sudah tahu bahwa Pak Tua ini tara betul, tapi engkau selalu ngomel-ngomel, Pak Tua ini dasar, Pak Tua ini goblok, dasar Pak Tua ini tidak tahu diri, dasar Pak Tua ini mosok setiap bulan saya cuma dikasih uang sekian, bagaimana mau cukup dan sebagainya. Nah ini yang jadi persoalan. Lalu Pak Tua juga bilang, oh dasar istriku cerewet sekali sampai, aduh, dong saudara betah lagi di rumah karena kau cerewet bukan main ini. Ah itu saudara, itu masalah. Masalah. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita harus memperhatikan dengan seksama. Jadi cepat atau lambat akan ada hasil yang engkau katakan itu. Perkataan dapat memberi kehidupan, tetapi perkataan itu juga dapat membunuh orang, ya, mematikan orang. Perkataan itu. Jadi perkataan yang terpuji itu dikenang sampai mati, tetapi perkataan yang menyakitkan itu juga dikenang sampai mati juga. Jadi perkataan yang baik itu orang bisa mengenang saudara, tapi perkataan yang jelek, perkataan yang tidak baik, itu juga orang akan mengingat hidup untuk selamanya. Saudara. Nah, perkataan yang lembut itu seperti sarang madu, itu manis. Makanya saudaraku, di dalam banyak bicara itu banyak sekali pelanggaran. Jadi sedikit bicara itu lebih baik, kurangi perkataan yang tidak perlu itu lebih baik. Daripada saudara banyak berkata-kata, tetapi banyak pelanggaran yang saudara lakukan. Jadi ini penting ya, untuk saudara ketahui, ayat-ayatnya ini ada,
Amsal 15 ayat 1 ayat 1 sampai 4, kemudian dan 23 Amsal 20 ayat 15. Itu perkataan yang tepat pada waktunya itu akan membuat orang dia berubah. Tepat dan waktunya itu pas, itu membuat orang berubah. Saudara, Yakobus 3 ayat 10 dan 11. Coba baca Yakobus 3 ayat 10 dan 11. Juwita, tolong Juwita. Suaramu bagus ini. Yakobus 3 ayat 10 dan 11. Yakobus 3 ayat 10 dan 11. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, sampai di situ. Jadi saudaraku, dalam mulut kita ini ada berkat dan kutuk. Nah, saudara, sumbernya dari mana? Sumbernya dari hati kita, dari jiwa kita. Kalau sumbernya ini jernih, benar, murni, maka yang dikatakan itu adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Dan Tuhan ingin supaya kita melakukan itu, perkataan-perkataan. Contoh saja saudara ketemu orang, salaman, puji Tuhan, saya lihat kamu ini kok tambah jelek ya, kok mukamu tambah keriput. Kira-kira orang itu dongkol nggak? Oh, dongkol setengah mati juga itu. Tapi saya lihat kamu tambah ganteng nih, tambah gagah ya. Aduh, baru dompet tebal lagi. Orang itu dia senang sekali, saudara. Betul nggak? Ada salah? Aduh. Ini bicara ini betul. Jadi saudara, lebih baik kita mengatakan pujian dan memberkati itu lebih baik, karena itu akan membawa satu suasana dan ada satu aura yang kita lepaskan itu memberkati. Betul ya? Dari dulu saya lihat kamu kok nggak berubah, kok tetap sama, tetap pendek. Aduh. Itu saudaraku, itu kata-kata yang menyakitkan, tak boleh. Nah, saudara, ini perlu sekali. Makanya perkatakan satu perkataan untuk anakmu. Bapak-bapak belajar katakan sama anak. Karena iman bapaknya ini menentukan juga bagaimana langkah hidup dari anaknya. Iman dari mama itu juga menentukan langkah hidup daripada anaknya. Seperti itu. Jadi tinggal mengatakan saja. Kamu katakan bahwa kamu akan diberkati, kamu akan dicukupi, kamu tidak kekurangan, kamu akan bertumbuh menjadi anak yang dewasa, kamu akan bertumbuh menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Cukup katakan saja, katakan terus dan katakan yang baik. Amin. Karena ada satu penelitian, ya, saya cuma cerita sedikit saja. Ini penelitian pernah dilakukan di Jepang. Juga orang Indonesia pernah melakukannya. Jadi ada toples diisi nasi, dan satu lagi toples juga diisi nasi. Dua nasi ini yang satu diperkatakan yang baik, semua yang baik, memberkati apa semua. Toples yang satu ini dikatakan yang buruk-buruk. Nasi kamu jelek, nasi kamu kamu itu buruk, kamu itu jelek dan lain sebagainya. Terus pokoknya katakan yang. Dan dalam beberapa hari, nasi yang dikatakan yang baik itu dibuka, baunya wangi. Tetapi nasi yang
satu ini lagi dibuka, baunya busuk. Jadi perkataan kita itu menentukan sekali. Nah ini, memang kita harus membuktikannya. Saudara kalau mau buktikan saja. Makanya setiap perkataanmu kepada anakmu, perkataanmu kepada istrimu, perkataanmu kepada suamimu, itu menentukan. Saya juga banyak belajar. Dan sekarang saya belajar untuk memperkatakan terhadap anak saya, terhadap istri saya, semua. Dan perkataan ini memang kadang-kadang harus kita pikirkan. Ya. Apalagi kita sudah banyak belajar, kita harus dapat mengatakan perkataan yang baik. Jadi dari mulut yang satu itu keluar berkat, dari mulut yang sama juga itu bisa keluar kutuk. Jadi tidak boleh demikian terjadi, karena sumber memancarkan air tawar, tetapi sumber dan air pahit dari mata air yang sama. Nah, ini kan berbahaya sekali. Nah, saudara, ini yang saudara harus betul-betul lakukan. Ya, jadi kita harus memperkatakan yang baik. Ya, profetik ini perkataan atau deklarasikan firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan. Apalagi kalau dapat rema. Kalau dapat rema itu tinggal kita pegang saja, tinggal kita katakan, teruskan. Saudara ini bisa mengatakan, aku percaya kaki kamu akan sembuh, luka aku akan pulih, aku akan tertutup, dagingmu akan tumbuh. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan daging tumbuh, kulit tumbuh, normal, terus katakan terus. Jangan lupa memperkatakan, maka dia akan kembali normal. Demikian juga yang kegemukan juga bisa mulai membayangkan, saya punya badan ini ideal. Lalu saudara mulai bayangkan kan, saya punya semua baju saya longgar, ini baju saya mulai longgar semua. Ini celana udah melorot terusin karena perutnya kurang. Nah saudara, bayangkan itu. Dan saya bayangkan nanti satu saat celana saya ini akan saya rombak, diperkecil, dan baju saya juga diperkecil. Dan baju yang lain-lain, yang jas-jas yang agak kecil itu bisa dipakai semua lagi. Nah saudara, itu akan jadi kenyataan kalau kita mengimaninya, kita percaya. Nah saudara, bersuara dengan nada yang tegas. Kalau kita ngomong itu, ojo ngomong kelemak-kelemek. Nanti kamu ya, jangan begitu, jangan. Ngomong yang tegas, kamu dengar ya, suatu kali kamu dengar, hidupmu akan berubah. Kau tidak akan sama lagi, engkau akan berbeda. Nanti satu saat, tidak terlalu lama, kamu akan dilantik. Bilang saja, nggak apa-apa loh, bilang nggak ada yang salah kok. Seperti itu. Jadi dengan ada yang tegas, kuat, penuh dengan otoritas. Kalau saudara mau, dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas daripada Bapa Yahweh, saya katakan, bilang. Telinga kita mendengar, suara kita bergema, terus bergema. Itu satu vibrasi, getaran yang kuat, terus menggema. Terus menggema, dan nanti Tuhan dengar, malaikat dengar, dunia mendengar, dan saudara masuk ke dalam satu frekuensi yang pas. Frekuensi yang pas ini, atau tuningnya itu pas. Kalau radio
kupingnya pas, itu suaranya akan jernih. Nah, sama dengan ini. Dan itu nanti akan terus bergema dan menjadi satu kekuatan yang besar. Dan itu akan mengerjakan hidup. Amin. Mengerjakan. Nah, saudara, yakini, percaya dengan pasti, ucapkan terus menerus, lihat dirimu menerima pengenapan janji daripada Tuhan. Ya toh, seperti itu. Jadi kayak minta maaf nih, kayak Sunita juga. Kamu harus percaya. Kamu harus katakan terus. Tapi saat akan ada berkat Tuhan. Ima juga sama. Percaya. Yang lain juga sama. Kalau jodoh, saudara katakan saja apa yang saudara inginkan jodoh itu, nanti Tuhan akan melakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal saudara jangan minta, oh Tuhan saya minta jodoh, tapi boleh saja, gak apa-apa kalau ngomong tahu. Jadi saudaraku minta orang bule yang matanya biru, orang yang ganteng, rambutnya gondrong, pakai kacamata riben. Waduh. Ini saudaraku, katakan saja, tidak apa-apa. Tapi ya, kalau kita mesti minta sesuai dengan apa yang menjadi kehendak. Minta yang sepadan, minta yang bisa menjadi imam. Kalau perempuan kita bisa menjadi imam, artinya suamimu itu bisa memimpin keluargamu, bisa menjadi imam. Kalau bisa, dia juga bisa menjadi nabi. Kalau bisa jadi nabi lebih bagus lagi. Jadi itu luar biasa. Kemudian yang berikut adalah ya, lakukan sampai ada kobaran. Jadi ada kobaran. Ini saya belum tahu teori Tesla ini. Sampai ada kobaran dari api Roh Kudus. Jadi Roh Kudus Tuhan nanti akan terus mendorong kita terus. Nah itu lawannya adalah nanti iblis kan bilang, tidak mungkin. Lalu nanti saudara mulai ragu-ragu dan saudara mulai berkata begini, jangan-jangan nanti saya tidak bisa. Jangan-jangan nanti, jangan-jangan ini kan mengandai-andai. Sama dengan khawatir. Khawatir nanti kalau tidak jadi, khawatir nanti kalau tidak, dan lain sebagainya. Khawatir itu kan sebenarnya orang goblok, karena itu belum terjadi, tapi kamu pikir setengah mati sampai. Jadi mengandai-andai itu jangan-jangan itu tidak boleh. Tidak. Lalu iblis bilang begini, ada suara begini, jangan-jangan nanti anakmu terlibat narkoba, jangan-jangan nanti suamimu dibawa suami. Aduh, saya bilang itu memang setan itu luar biasa. Tetapi firman Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Amin. Saudara katakan tidak. Suamiku adalah suami yang setia, suamiku adalah suami yang penuh dengan kasih. Itu luar biasa, kan? Begitu. Jadi saudara harus counter. Ya. Jadi ada kobaran api Roh Kudus sampai ke dalam batin kita, berkobar-kobar. Dan itu menjadi penuh dengan pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan saudara harus mengatakan di dalam nama Yesus. Saya dulu ingat waktu saya di Wapoga dulu, saya selalu berkata kepada cermin. Dan ada orang yang mengkopi itu, dia bilang itu, ini orang cerita, Pak, ada orang bilang Bapak itu begini katanya. Karena saya berkata-kata sendiri dengan cermin itu. Di dalam kamar. Jadi tidak kita katakan saja. Saya katakan bahwa kamu tidak akan sama lagi. Kamu pasti akan diberkati. Kamu, begitu. Kamu dengar ya suara ya, kamu dengar bahwa kamu akan diberkati. Begitu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Ini kita belajar profetik. Dan profetik ini harus terus kita lakukan. Mengapa kita melakukan profetik firman Tuhan? Firman Tuhan itu kita ucapkan, terus kita ucapkan.
Tuhan. Tapi sekarang supaya yang lupa lagi, Mazmur 91 sudah banyak yang lupa lagi. Dong saudara ingat lagi, yang kalau suruh hafal begini, dong suruh pikir-pikir begini, aduh, gimana lagi yang kurang ini? Jadi Mazmur 121, Mazmur 23, Mazmur 20, Mazmur 21, kemudian yang lain-lain, Yesaya 60 ayat 1 sampai 7, itu kan yang mudah. Yesaya 45 ayat 1 sampai 3, seperti itu. Apa? Doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu doa yang paling hebat, karena doa Bapa kami ini meruntuhkan semua doa, sampai kudu, sampai penyembahan berhala dari mana saja itu runtuh dengan doa Bapa kami. Itu terjadi di Bali. Doa Bapa kami itu doa yang hebat sekali. Jadi kita nomor satu, doa Bapa kami itu nomor satu dari semua doa. Doa Bapa kami itu kita ucapkan, karena itu yang akan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi profetik ini, kalau untuk ini bisa membangkitkan tulang-tulang kering, membuka pintu-pintu yang tertutup, lalu mentahirkan, pentahiran, pencurahan Roh Kudus untuk keselamatan jiwa-jiwa, merebut kembali berkat yang sudah dicuri oleh iblis. Lalu katakan berkat terus menerus. Katakan berkat. Hanya mengatakan